Hai, Hai, kenalin aku Lala. aku Muna. Kita langsung aja nggak sih? Iya, Kamu tahu nggak yang berita yang akhir ini yang isu tentang mahasiswa suka bunuh diri lah, terus capek skripsian bunuh diri, terus capek sama apapun sukanya bunuh diri. Pasti mereka sukanya pikir pendek, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba bunuh diri, gitu tahu nggak? iya tahu. Yang kamu tahu tuh tentang yang kasus bunuh diri yang mana? Mungkin kasus bunuh diri yang terjadi di UNES itu. Yang di kos itu. Iya, dia gantung diri di dalam kamar. Oh itu kenapa emang kayak gitu? Nggak tahu ya, belum pasti, soalnya itu dia nggak ada keterangan bunuh dirinya. Nah, kayak gitu kan bisa jadi karena dia itu ada masa percintaan kayak gitu, masa percintaan, kuliah. Nah, kayak gitu bisa bikin dia bunuh diri sih. Iya sih, tapi kayak gini kan mesti emang banyak ya faktornya. Aku juga tahu sih yang tentang bapak-bapak bunuh diri itu loh, yang dia bunuh diri. Itu faktornya karena ekonomi kan, di situ kan kayak dia nggak bisa menghidupin anak-anaknya gitu loh, mau cari makan susah, terus dia nggak ada pekerjaan juga, terus dia mikir kan kayak aduh gimana ya kelanjutannya, karena dia pasrah akhirnya dia bunuh diri juga. Kan itu termasuk apa ya, maksudnya kenapa harus bunuh diri gitu loh, padahal kan bunuh diri juga nggak bisa nyelesain masalah. Tapi hidup juga nggak bisa. Iya, Ya emang sih, cuman kan nggak yang harus semuanya tiba-tiba bunuh diri. Terus ya mungkin itu nggak karena tiba-tiba, dia udah mikir matang-matang sebelum dia ngelakuin kayak gitu, karena dia udah capek. ya tapi mesti harus kayak gitu, sekelilingnya mesti orang-orang di sekelilingnya pasti ngerasa lah kalau misal orang itu beda ya, mesti kayak sikap itu tiba-tiba berubah, tiba-tiba orang itu gini mesti otomatis kan orang di sekitarnya ngerasa kok kamu berubah kenapa, mesti kan ditanyain kenapa gitu loh. Tapi yang mahasiswa di UNES itu tuh, dia itu bunuh diri, tapi dia belum ada kayak tanda-tandanya, jadi dia masih kayak ngelakuin kegiatan mahasiswa seperti biasanya, kayak masuk kelas kayak gitu. Jadi teman-temannya nggak ada yang tahu kalau dia bakal bunuh diri kayak Jadi gitu. itu tiba-tiba banget. Iya, Tapi kalau kayak gitu mesti orang kalau bunuh diri mesti mikir nggak sih, mesti nanti kalau aku bunuh diri orang-orang yang di sekitar gimana gitu loh. ya mungkin dia bisa kaget, keluarganya tuh pada kaget, teman-temannya kaget. Tapi ya nggak tahu, namanya juga manusia. Tapi Kalau sih capek kayak kayak gitu gitu. ya bikin banyak orang sedih lah ya, kayak tiba-tiba banget nggak ada, tiba-tiba banget gantung diri. Ya karena dia sebelum bunuh diri kayak gitu ya karena dia udah mikir mateng-mateng, dia udah capek, jadi dia nggak mikir kayak kedepannya gimana, karena dia itu udah capek pas saat itu gitu. Berarti itu nggak mikir panjang gitu ya. Enggak. Ya udah capek bunuh diri udah selesai gitu. Ya, Tapi kalau kayak gitu harusnya orang yang ya bikin ya ngasih motivasi, ngasih semangat gitu bakalan ngaruh nggak sih kalau menurutku tuh? buat orang yang capek kayak gitu, dia kayak itu ya, dia tuh butuh temen yang bisa ngasih motivasi. Tapi kan bisa jadi dia itu introvert dan kayak nggak bisa kumpul sama orang gitu loh. Nah, jadi dia nggak ada masukan dari temennya gimana biar dia kedepannya tuh bisa nyelesain. Ya mungkin dia punya masalah tapi dia nggak bisa nyelesain. Oh kayak ngerasa kesepian gitu, kayak dia ngerasa sendiri gitu, kayak nggak ada teman cerita. Tapi kalau misal dia punya teman cerita, ada orang yang selalu ada buat dia, terus orang itu selalu ngasih motivasi dia, selalu nyemangatin dia, itu bisa ngaruh nggak? Menurutku bisa ngaruh, tapi kalau dari dirinya sendiri dia masih belum bisa nerima ya masalah itu, yuk sebanyak apapun
semangat terus semangat ngaruh gitu. tetap nggak ngaruh karena dia udah secapek itu mungkin. Terus kalau kayak gitu cara ngerubahnya gimana, cara ngerubah mindset orang yang kayak gitu? Ya berarti harus ada pencegahan dulu. Iya, Jadi kita harus ini sih, harus ini terus ngasih motivasi. iya motivasi dari keluarga, mungkin dia karena butuh motivasi dari keluarga juga, temen itu bisa ngaruh sih kalau menurut aku. Yang ngelakuin hal-hal yang positif juga, maksudnya ngembangin hobi itu juga bisa. Soalnya kalau bunuh diri itu mesti dampaknya itu juga banyak, nggak ke dirinya sendiri yang tiba-tiba berdosa, kan bunuh diri dosa toh. Terus Iya, dampaknya buat orang sekitar sama orang-orang yang punya masalah terus dia lihat orang itu bunuh diri, nah bisa dijadiin kayak pelajaran. Oh, kalau ada yang bunuh diri tuh langsung jadi viral, terus keluarganya jadi sedih, berarti nanti banyak donasi gitu maksudnya. enggak, maksudnya yang aslinya nggak sayang sama dia, nggak ada yang peduli sama dia, tapi pas dia udah nggak ada jadi pada banyak yang sayang sama dia gitu. Kita tuh harusnya kayak gitu malah nggak boleh nggak sih, maksudnya kayak Ya aslinya nggak boleh ya, tapi kayak malah jadi dorongan gitu. bisa jadi dorongan buat orang-orang yang Capek. udah capek melihat orang yang bunuh diri, bisa jadi kayak ya gitu. Tapi kalau dia bunuh diri kayak gitu, mikirin orang-orang di sekitarnya nggak sih? Bisa mikir bisa enggak. Kalau dia udah secapek itu, biasanya tahap orang membunuh diri tuh enggak yang langsung bunuh diri, jadi tuh kayak sebelumnya dia tuh udah mikir keluargaku gimana, temanku gimana. Tapi kalau dia itu masih ada yang peduli, tapi beda lagi kalau dia itu benar-benar nggak ada yang peduli, jadi dia tuh bisa langsung bunuh diri karena sebelumnya nggak ada yang peduli, nggak ada yang nanya kabar dia, kayak nggak ada yang nanyain kabar dia. Emang ada orang yang bener-bener nggak ada yang nanyain kabar Ada. dia? Kan bisa jadi ada kayak gitu, nggak semua manusia itu ada yang nanyain. Tapi masa satu pun nggak ada sih, tapi mesti dia adalah teman. Ya bisa sih temen. Kalau cara mencegah selain motivasi apa ya? Ngasih dorongan, sama aja motivasi. Iya, Ngasih semangat, sama aja. semangat itu motivasi. Suruh ke psikolog, suruh ke ahlinya. Iya, bisa. Terus Tapi yang bunuh diri itu nggak semua orang tuh sekitar tuh pada tahu gitu loh. Kan bisa kayak gitu tiba-tiba. disimpan ya mesti kayak Iya, gitu. dia tuh nyimpen perasaan dan permasalahan dia sendiri, jadi dia tuh gimana ya. Tapi kenapa kalau kayak gitu tuh gak mau cerita? Makanya itu kenapa banyak orang yang bunuh diri tiba-tiba banget, karena kan dia selalu menemukan perasaannya sendiri kan. Tapi kenapa dia nggak mau cerita? Ya karena dia itu udah nggak percaya lagi. Mungkin bisa karena dia nggak percaya tanggapannya orang pas diceritain, mungkin kayak biasa aja dan nggak ada dorongan buat dia itu kayak bisa semangat lagi. Pasti dia itu mungkin udah pernah cerita, tapi karena orang yang diceritain tuh nggak ada feedback yang bisa bikin dia itu
bangkit lagi. kayak Itu kelas isu gitu ya. iya, ya buat apa cerita ke orang kalau dia tuh nggak ngerasain yang dia rasain, dia nggak ada di posisi yang dia rasain. Pasti orang itu mikir, ya kan kamu kan nggak tahu apa yang nggak rasain, jadi mesti tanggapanmu ya ya udah semangat gitu toh. Iya. Tapi kalau kayak gitu malah kasihan, kayak gitu malah nyiksa dirinya sendiri nggak sih? Ya Iya. kan jadinya sesek toh, mesti semua masalah numpuk di kita. Kamu yang harusnya cerita, tapi karena emang feedback dari orang-orang kayak gitu, jadi bikin kamu nggak percaya lagi buat cerita sama orang. Iya. Terus kalau kayak gitu ada kepikiran orang itu mau konsul ke ahli atau gimana gitu gak sih? Mungkin kalau temennya yang diceritain itu peka, dan maksudnya dia tahu kalau temennya itu udah sesakit itu dan nggak bisa nerusin hidup itu. Nah itu bisa, mungkin temennya bisa ngajak dia konsul atau Ngajak gitu ya? iya, Nyaranin buat Iya. yang lebih ahlinya. Kalau emang kamu gak mau cerita ke temen, ya kamu cerita ke yang lebih ahlinya aja, kayak bisa nyaranin. iya. Sudah turun lagi? Sudah turun lagi? Kok nggak tahu tuh. Kasihan malah kalau tiba-tiba ditinggal kayak gitu, kan berdampak juga buat lingkungannya kan, kasihan, terus sedih juga. Udah ya udah cukup sih pembahasan tentang bunuh diri yang sekarang masih viral. Emang kenapa sih bunuh diri viral? Padahal kayak gitu kan jelek, dosa. Karena orang-orang tuh pada pengen tahu kenapa dia bisa bunuh diri. Orang-orang pengen nyari tahu. Iya sih, emang semenarik itu ya berita tentang bunuh diri itu. Ya, emang menarik sih. Tapi kalau kayak gitu dibuat motivasi buat orang kan juga malah nggak baik. Iya. Udah, kalau gitu berarti udah selesai pembahasan kita. Jadi pesannya tuh pesan buat kedepannya, buat orang-orang yang pengen mengakhiri hidupnya. Itu menurut gimana? Pesan ya buat kedepannya, kalau menurut aku ya kalau emang misal ada masalah ya mending cerita aja, walaupun emang tanggapan orang mungkin nggak sesuai apa yang kamu pengen, paling nggak itu bisa ngurangin beban yang Mbok terima. Kalau emang kamu nggak mau cerita ke temen, mending ke konsul aja biar kamu lebih plong. Mesti kalau kerasanya lebih plong gitu mungkin ada ini ya sih, keinginan buat bunuh dirinya makin nurun gitu ya. Iya. Kalau pesan dari kamu apa? Udah semua gitu. Mungkin buat orang-orang yang pengen mengakhiri hidupnya itu tuh bisa, mungkin karena pikirannya dia itu pendek dan pengen cepet selesai masalahnya dia tanpa mikir ke depannya yang bakal dia rasain di atas sana. Biar kedepannya biar nggak ada tambah banyak orang-orang yang mengakhiri hidupnya itu dengan bunuh diri, itu bisa dengan kayak ya dorongan-dorongan dari orang sekitar, mungkin bisa bikin orang-orang tuh nggak jadi bunuh diri dan Gunanya turun gitu. ya bisa dengan sebenarnya ya menghadapi masalah dengan berani ya gitu. Ya pokoknya kalau ada masalah itu dihadapin aja, nggak yang harus
tiba-tiba bunuh diri. Ya kalau ada masalah ya hadepin, berdoa, minta kemudahan. Iya, Jadi setiap nggak orang yang berbeda. nggak yang harus lari dari masalah itu. Iya, makanya itu setiap orang itu beda-beda, karena mungkin orang yang ngomong kayak gitu tuh nggak tahu di posisi dia tuh kayak gimana. Iya sih. Walaupun emang nggak sepure kita bisa ngerasain orang itu yang apa yang orang itu rasain, tapi paling nggak ya kita bisa bayangin kalau kita ada di posisi orang itu tuh gimana. Walaupun emang aslinya nggak bisa, nggak yang sepenuhnya bisa ngerasain apa yang kamu rasain gitu. Iya. Udah bisa. Ya udah, makasih ya. Apa? Ya mungkin udah cukup segini aja pembahasan dari kita. Ya, Semoga semoga kedepannya nggak ada orang-orang yang orang-orang mengakhiri hidupnya dia karena dia itu udah capek Iya. sama dunia ini. cerita itu penting. Ya, cerita itu penting Ke orang yang tepat. untuk orang yang tepat. Udah, makasih ya. Iya. Makasih juga ya. Makasih. Makasih. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Ya nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi buat kedepannya, buat bicarain lah tentang hal-hal yang rumit. Iya. Gitu Oke. lagi. Dadah. Udah. Jangan.